Jadi gini, beliau memandang yang namanya negara itu bukan apa ya, dalam penyelenggaraan negara itu pasti banyak ijtihad. Pasti banyak ijtihad. Dan beliau juga menyadari bahwa negara Indonesia ini, beliau mengatakan walaupun bukan negara Islam tapi dia negeri Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah dengan episode khusus nih untuk kita ada tamu. Biasanya muka gua sama Sabta doang. Ini dengan Dr. Akmal Syafril atau Kang Akmal juga bisa disebutnya, dari SPI Kang ya, Sekolah Pemikiran Islam. Nah, kita pernah di sesi-sesi sebelumnya tuh ngobrol tentang pengalaman Kang Akmal untuk meneliti tentang Buya Hamka nih di S3-nya ya, di disertasinya. Tapi sebetulnya kenapa sih milih Buya Hamka? Apa yang menarik dari Buya Hamka itu sendiri gitu? Dari S2 sih sebenarnya. Oh, dari S2. Jadi dulu cerita nggak sengaja juga itu sebenarnya. Jadi ini menarik nih, makanya sejarah tentang penelitian sejarah juga menarik juga. Kenapa saya meneliti Buya Hamka? Jadi dulu waktu S2 kan saya S2 di Pemikiran Islam, Pendidikan dan Pemikiran Islam UIK ya. Ada mata kuliah Ghazul Fikri, Perang Pemikiran. Iya. Kemudian Ustadz Adian Husaini yang mengampu mata kuliah tersebut ya minta kami untuk bikin penelitian apa aja gitu ya. Dan kemudian saya bikin penelitian ya sekedar makalah gitu ya. Levelnya makalah. Kemudian saya ambil satu topik tentang sebuah artikel yang dibuat oleh Pak Syafi Ma'arif waktu itu. Beliau dalam tulisannya beliau mencerminkan seolah-olah, walaupun nggak secara eksplisit mengatakan gitu ya, mencerminkan seolah-olah, menggambarkan seolah Buya Hamka ini membenarkan semua agama, pluralisme. Dan itu sempat jadi polemik di Republika, panjang sekali. Ya, itu resonansi kalau nggak salah ya? Iya, kolomnya resonansi, tapi kemudian rame di kolom opini. Itu setiap hari Jumat berbalas-balasan. Ada Ustaz Syamsuddin Arif juga terlibat di situ. Waktu itu saya jadikan penelitian, apakah betul Buya Hamka bilang seperti itu? Ya, kan waktu itu yang dibahas cuma tafsir Al-Azhar untuk surat Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah 69. Kemudian saya teliti, ya ketemu salahnya di mana. Ya, masalahnya jelas gitu ya. Masalahnya adalah yang paling utamanya adalah Pak Syafi Ma'arif tidak mencantumkan, justru tidak mengutip paragraf-paragraf terakhir. Kita kalau nyari kan kesimpulan kan nyarinya di akhir ya. Ya, nyarinya kesimpulan di akhir. Nah, bagian akhir itu nggak dijelaskan, jadi nggak clear. Ya, bahwa di situ Buya Hamka jelas mengatakan Yahudi Nasrani yang disebut dalam surat Al-Baqarah 62 yang dinyatakan Yahudi Nasrani itu bisa jadi beriman gitu ya. Adalah Yahudi Nasrani sebelum adanya Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah ada Rasulullah SAW maka nggak ada orang-orang nggak beriman pada Rasulullah SAW, ya berarti kafir. Ya, itu clear sebenarnya gitu ya. Dan beliau di awal-awal menjelaskan yang kenapa disebut Yahudi Nasrani itu jelas ya. Nah, kemudian Ustadz Adian mengatakan ini penelitiannya cukup bagus kalau bisa dikembangkan jadi tesis. Ya, dan karena memang beliau juga menyadari yang mewarisi pemikiran Buya Hamka itu jarang sekali. Betul. Ya, dan waktu itu saya nggak punya apa-apa buku Buya Hamka di rumah sama sekali. Saya meneliti soal itu karena kebetulan tafsir Al-Azhar juz 1 ada. Dan itu cuma juz 1 doang. Jadi cuma yang itu aja yang ada gitu ya. Akhirnya berburu buku-buku langka ya. Waktu itu belum terbitkan ulang. Ya, jadi susah tuh ya dulu ya. Susah banget tuh nyarinya tuh. Ya, akhirnya ketemu dan akhirnya kita bikin penelitian tentang pemikiran Buya Hamka itu waktu tesis gitu ya. Nah, disertasi hanya melanjutkan aja ya, karena saya berpikir daripada mulai dari nol lagi mendingan apa yang kita udah cukup kuasai lah gitu tentang Buya Hamka gitu ya. Nah, lagi pula waktu saya ngerjain S3, waktu saya kuliah S3, buku Buya Hamka udah banyak diterbitkan ulang. Udah mudah. Udah rame, lebih banyak, gampang lah, lebih gampang. Ya, walaupun disertasi saya soal majalah ya, akhirnya kita pergi ke Perpusnas juga sih. Tapi yang menarik ya, Buya Hamka itu kan dari ulama, sastrawan, bahkan sejarawan. Tapi juga dia bicara politik. Nah, gimana sih pandangan Buya Hamka tentang hubungan Islam dan negara, tentang Pancasila gitu? Itu seperti apa sih kira-kira singkatnya? Soal agama, negara? Iya, dan misalnya Pancasila juga. Iya. Itu pandangan beliau soal itu banyak sekali di pidato-pidato beliau di Konstituante terutama. Betul. Ya, di situ beliau menjelaskan bahwa beliau menjelaskan bahwa Islam itu sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, dan itu fakta. Ya, itu fakta, udah clear gitu bahwa Islam itu mengakar sekali. Jadi
ketika orang membuat dasar negara Pancasila itu pasti nggak terlepas dari atau tidak mungkin diniatkan bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Nah, tapi pada masa itu gitu ya, pada masa itu pun udah kelihatan ada orang-orang yang berusaha memanipulasi Pancasila, ya kayak misalnya saya kutip langsung dari pidatonya Nyoto di Konstituante ya. Dari PKI ya. Nyoto tuh PKI ya. Nyoto tuh mengatakan bahwa kami menerima ketuhanan yang maha esa, walaupun menurut kami ini bermasalah. Kenapa? Karena ketuhanan yang maha esa itu terlalu menguntungkan monoteis. Padahal di Indonesia ada politeis, ada animis, dinamis, dan ateis kata dia. Tapi kita terima sebagai hasil kompromi. Menurut kami harusnya kebebasan beragama, dan kebebasan beragama artinya juga kebebasan untuk tidak beragama juga. Ya, itu maunya Nyoto gitu ya. Jadi Buya Hamka menyadari itu, maka beliau mengatakan Pancasilanya nggak usah kita tolak, tapi terimalah Islam sebagai dasar negara. Supaya apa? Supaya Pancasila itu bisa dibaca dengan logika Islam. Ya, jadi kalau kita bicara kemanusiaan, adil dan beradab, kemanusiaan itu artinya apa? Artinya kemanusiaan bukan kemanusiaan yang memperbolehkan LGBT misalnya. Karena itu bukan kemanusiaan yang dimaksud dalam ajaran Islam. Ya gitu ya. Jadi Pancasila itu bisa dimaknai kalau kita dimaknai dengan baik ya, kalau kita membacanya dengan kacamata Islam. Itu cara pandang beliau. Ya. Tapi kalau tentang, kan itu kan pas konstituante nih, kan kita tahu setelah itu pergerakannya kemudian dikeluarkanlah dekret oleh Soekarno sehingga Pancasila menjadi dasar negara. Nah, sikap Buya Hamka itu seperti apa? Pandangan Buya Hamka tentang Pancasila pasca ini, setelah perjuangan konstituante tadi. Apakah dia tetap bersikap sama misalnya Islam dasar negara, atau dia mulai mengakomodir Pancasila dan memberikan tafsir yang berbeda tentang Pancasila? Jadi gini, beliau memandang yang namanya negara itu bukan apa ya, dalam penyelenggaraan negara itu pasti banyak ijtihad. Pasti banyak ijtihad. Dan beliau juga menyadari bahwa negara Indonesia ini, beliau mengatakan walaupun bukan negara Islam tapi dia negeri Islam. Jadi dia sudah jadi negeri Islam. Jadi masyarakatnya sudah muslim ya. Cuman kita belum berhasil menegakkan semuanya ya. Tapi kan kalau nggak bisa semuanya, jangan sampai nggak sama sekali gitu kan. Ya, jadi kalau setelah Presiden Soekarno melakukan dekret, Buya Hamka hanya diam saja bisa dibilang. Ya, beliau nggak berbuat apa-apa karena justru beliau melihat situasi pada saat itu nggak kondusif kalau melawan secara agresif gitu ya, secara frontal gitu ya. Dan waktu itu kan setelah dekret itu kan 59 ya. Tahun 60 itu kan pada ditangkap-tangkepin tuh tokoh-tokoh Masyumi karena PRRI kan. Buya Hamka rezekinya nggak terlibat sama sekali dengan PRRI. Ya, itu pun ditangkap juga. Ditangkap 64 nanti. Iya, betul. Ya, itu pun setelah ketemu celahnya kalau menurut saya di penelitian saya, celahnya itu adalah Malaysia. Bukan karena nerbitin bukunya ini Hatta, Demokrasi Kita. Enggak. Kalau Hamka mau ditangkap karena itu, karena demokrasi kita, maka harusnya Bung Hatta ditangkap juga. Ya, jadi agak sulit berargumen seperti itu. Nah, cuman kan kita lihat waktu itu isu yang kencang itu adalah konfrontasi dengan Malaysia. Padahal Buya Hamka itu sangat menolak konfrontasi dengan Malaysia. Ya, dan beliau banyak nulis tulisan-tulisan yang simpatik dengan Malaysia. Kalau menurut saya celahnya di situ. Celah ya. Jadi mungkin ada alasan lain yang real di belakangnya, tapi pembenaran itu ya, benarnya seperti itu. Itu yang saya lihat ya. Jadi kembali ke masalah ini ya. Jadi beliau tuh melihat penyelenggaraan negara ini memang butuh banyak ijtihad. Jadi ini bukan soal nggak bisa kita bersikap fatalis gitu. Ya harus begini atau tidak sama sekali, nggak bisa kayak begitu. Ya, maka beliau setelah selesai Orde Lama udah selesai, Soekarno sudah jatuh gitu ya, begitu masuk Orde Baru, beliau juga nggak langsung ngejar Islam sebagai dasar negara lagi. Tapi beliau mencoba menafsirkan ini loh, umat Islam bisa memahami Pancasila, tapi kacamata kita. Jadi basically sama aja dengan yang beliau ucapkan. Cuma bedanya beliau bersikap berjuang secara kultural. Ya, beliau nggak secara legal ya, menyatakan Islam sebagai dasar negara, Pancasila kita baca dengan logika Islam, nggak begitu. Tapi beliau secara kultural, beliau menjelaskan, nih kalau kita Islam, ya Pancasila ketuhanan yang maha esa kita paham banget. Kemanusiaan dan beradab kita bisa paham. Apa itu kemanusiaan, apa itu adil, apa itu beradab. Persatuan Indonesia bisa dijelaskan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan gampang semua. Semua itu bisa dijelaskan gitu ya. Dan bisa dijelaskan dengan baik tanpa penyimpangan. Nah, itu yang beliau jelaskan kepada umat gitu. Ya. Memang kan perjalanannya panjang ya, dari budayawan, sejarawan, bahkan politisi sempat di konstituante kan berpidato, termasuk politisi berarti kan itu, walaupun dia tidak suka berpolitik sebetulnya kan. Tapi apa sih keteladanan Buya Hamka yang mungkin buat pribadi Kang Akmal
at least buat generasi sekarang lah, apa sih yang bisa ditiru gitu. Mungkin dari sisi secara umum dan sisi ilmiahnya juga beliau lah. Kan beliau penulis juga nih, itu menarik kayaknya nih. Iya, iya. Kalau keteladanan dari beliau, apa ya? Kalau menurut saya beliau ini setelah saya meneliti keseluruhan hidup beliau gitu ya, pegangan beliau tuh cuma satu, agama. Jadi dan perjalanan hidup beliau tuh mengajarkan begitu, bahwa kalau kita pegangan sama yang lain, suatu saat bakal lepas. Iya. Karena ini yang banyak orang nggak menyadari gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya film beliau udah mulai ada sadar gitu ya, bahwa beliau tuh bukan hidup nggak pernah konflik loh. Konflik dengan ayahnya sendiri, orang tuanya bercerai, konflik dengan pengurus Muhammadiyah di Medan, konflik dengan banyak teman gitu. Ya, banyak teman, dan termasuk Soekarno sendiri. Soekarno sahabat beliau. Ya, jadi ketika beliau dipenjara oleh Soekarno tuh sakitnya tuh nggak sekali gitu. Ya, bukan kayak ditusuk kalau saya bilang gitu ya, kayak ditusuk, diputer, maju mundur, nah kayak gitu tuh rasanya gitu ya. Berkali-kali rasanya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, dalam perjalanan hidup yang sulit itu gitu ya, kalau menurut saya mudah saja kalau beliau mau jadi orang jahat gitu. Ya mudah saja gitu, tapi satu yang beliau pegang tuh agamanya gitu, dan itu pegangan utama beliau. Ya, pegangannya adalah pertama kali agama. Ya, karena bahkan keluarga sekalipun, orang tua pun akhirnya pisah juga gitu kan. Jadi dan itu nggak mudah gitu ya, itu nggak mudah buat anak zaman sekarang. Pasti ngerti lah ini betapa beratnya masalah kalau keluarga tuh nggak rukun. Itu nggak mudah sama sekali. Ya, jadi segala macam masalah tuh ada kayaknya dalam hidup beliau gitu. Saya selalu berkaca pada beliau. Ya memang yang bisa dipegang dalam situasi kayak begitu cuman Allah aja gitu. Cuman agama ini aja bisa dipegang. Nah, kalau enggak bisa lepas. Ya, itu pelajaran paling pentingnya sih. Nah, kalau secara intelektual ya beliau ini apa ya? Beliau tidak pernah membunuh curiosity-nya. Rasa penasarannya, ya. Jadi digambarkan beliau tuh waktu masih kecil nih ya. Waktu masih kecil, bayangin ya. Suka jalan-jalan ke kampung-kampung, ngedengerin orang bertukar pantun, berpidato gitu ya. Dan kalau ada pidato adat yang beliau suka, beliau datengin orangnya langsung, membawa kertas dan pena. Ya, kertas dan pena. Jadi nyatet gitu ya. Bener-bener kalau tertarik sesuatu didatengin gitu. Disamperin. Makanya Ustadz Adi Nusa ini nggak setuju kalau dibilang Buya Hamka tuh hebat karena otodidak. Menurut beliau enggak gitu ya. Cuman beliau nggak hebat karena sekolah. Iya, betul. Itu yang salahnya kata Ustadz Adian, orang mengira pendidikan itu sekolah. Nggak juga. Ya, Anda justru yang paling ideal, lebih ideal dari sekolah adalah belajar kepada ahlinya langsung. Nah, Hamka tuh kayak gitu. Jadi kalau dia lihat ada orang pinter, disamperin. Ya, bahkan sampai beliau tua nih, ketika beliau ke Baghdad ya, diceritakan oleh Pak Rusdi dalam bukunya Pak Rusdi ya. Beliau cerita datang ke Baghdad tuh udah larut malam, udah capek. Ya, Pak Rusdi pengennya istirahat aja di hotel. Tapi Buya Hamka enggak, dia keliling-keliling. Ya, tengah malam beliau pulang, beliau udah bisa cerita di kampung ini ada tokoh dulu pahlawannya ini, makamnya di sono. Ngulik berarti ya? Ngulik, betul-betul ngulik gitu. Hands on, dia tuh orangnya beda sama Pak Nathir kata-kata beliau. Kalau Pak Nathir tuh datang ke sebuah negara ketika ditemani juga oleh Pak Rusdi waktu itu, datang ke Turki mau ada konferensi, ketika di museum yang dipikirin sama Pak Nathir tuh hanya nanti mau bahas apa gitu ya. Dia gelisah karena belum nulis gitu. Nah, kalau Buya Hamka nulis tuh hal mudah buat beliau. Ya, tapi beliau tuh menyerap dari mana-mana itu ya. Jadi datang langsung ke kampung-kampung, dan itu sebabnya beliau disebut Buya. Kalau buat orang Minang tuh Buya tuh sangat istimewa. Nggak semua ustadz jadi ulama, nggak semua ulama jadi Buya. Ada levelnya tuh ya. Buya tuh menggambarkan bukan hanya keilmuan tapi kedekatan. Ya, kedekatan. Jadi ini ada analisis menarik dari Prof. Anders Theo. Anders Theo itu ahli bahasa ya. Sastra ya? Pakar sastra Indonesia dari UGM, padahal beliau orang Belanda. Betul. Bandes tuh mengatakan Buya Hamka tuh bisa bikin tulisan yang rumit-rumit. Dia ahli filsafat, dia ngerti filsafat, dia bisa bahas yang rumit-rumit. Tapi begitu bikin novel, simpelnya bukan main, ceritanya cerita rakyat semua. Roman gitu. Cerita rakyat gitu yang ditekankan ya. Jadi bukan roman para pangeran, tapi roman orang biasa, rakyat jelata, pegawai pabrik ya. Kalau pernah tahu ke Delhi kan pegawai pabrik dan segala macam gitu. Jadi orang-orang susah, orang pasar. Kenapa kayak begitu?
Kata Prof. Anders tuh karena jati dirinya Hamka tuh seorang guru. Dia pingin pesannya nyampe. Ya, kalau pesannya, kalau ceritanya tuh elitis, takutnya nggak nyampe ke rakyat jelata gitu. Ya, ini itu kan menarik gitu ya, bahwa beliau tuh akrab dengan rakyat, gitu. Beliau tuh akrab dengan Merakyat semua orang, merakyat sekali. Ya, beliau akrab dengan orang dari segala level. Makanya beliau diberi gelar Buya tuh ya, ya karena itu. Gitu. Ada makna khusus berarti ya? Ya kalau buat orang Minang Buya tuh mahal sekali. Iya, iya. Mahal. Nggak semua ulama bakal jadi Buya. Pengen labelin Buya aja gitu nggak? Label Buya tuh nggak mudah. Nggak gitu. sembarangan ya? Oke. Menarik Kang. Bagaimana kita bisa melihat, mudah-mudahan teman bisa belajar juga ya soal intelektualisme, terus soal pengetahuan politik Buya Hamka juga, bahkan soal kemasyarakatan yang saya baru nggak juga nih, tema-tema Buya Hamka memang novel itu orang-orang susah sebetulnya, rakyat jelata banget ya, saya baru nggak sih setelah baca beberapa, oh iya benar juga ya. Nah mungkin di dalam lembah kehidupan tuh. Nah, betul. Nah, itu short story, cerita pendek, isinya cerita orang susah semua. Suram semua jelas. Agak-agak ini ya. Orang pasar ya, orang pasar, orang yang bener tuh. Cerita itu ini banget, muram kan, gitu. Kan orang nggak bisa cerita kalau dia nggak tahu. Nah, benar. Ya, kalau dia nggak tahu kehidupan orang di pasar, dia cerita tentang pasar dia nggak hidup gitu. Ya. Dia proletar sekali ya. Proletar banget. Oke kan, hatur nuhun, terima kasih. Nah, mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.